Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca bab nomor 145 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bab orang yang beriman bukanlah yang suka mencela. Kita akan baca hadis nomor 310 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahhish." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan al-fahish dan al-mutafahish. Apa bedanya? Al-fahish adalah orang yang melakukan tindakan kasar dan ucapan kasar secara refleks. Secara apa? Refleks. Berarti tanpa dia maksudkan. Kenapa bisa refleks kayak gitu? Karena sudah jadi kebiasaan. Setiap ngomong kasar. Setiap ngomong kasar. Itu al-fahish. Al-mutafahish adalah orang yang dengan sadar, secara sengaja mengeluarkan kata-kata kasar dan perbuatan-perbuatan kasar. Jadi bedanya antara apa? Disengaja dengan tidak disengaja. Al-fahish itu yang tidak sengaja, secara refleks, keluar begitu saja otomatis, kata-kata kasar, perbuatan kasar. Kalau yang al-mutafahish itu yang sengaja. Memang merancang untuk mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Sengaja melakukan tindakan-tindakan kasar yang menyakitkan. Memang dia sudah rencanakan untuk melakukan itu. Mana yang tercela? Dua-duanya. Dua-duanya enggak disukai sama Allah Azza wa Jalla. Baik orang yang sudah terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata kasar dan perilaku kasar. Kata dan perilaku. Kata dan perilaku. Kata berarti omongan yang menyakitkan. Kalau perilaku berarti perilaku yang menyakitkan fisik. Kalau kata-kata biasa lebih menyasar kepada perasaan. Kalau perbuatan biasanya menyasar apa? Tubuh. Kalau orang Jawa mengatakan plak-plak. Apa plak-plak? Dikit-dikit apa? Mukul, dikit-dikit nampar. Ya. Secara refleks. Anak berbuat salah dikit, pukul. Istri berbuat salah dikit, pukul. Fahish. Mutafahish yang memang merencanakan. Dari awal dia sudah merencanakan. Pokoknya kalau saya mau ketemu si fulan, saya maki-maki. Saya keluarkan kata-kata, kosakata. Yang seperti saya katakan kemarin, kebon binatang. Mukmin itu enggak seperti itu. Mukmin itu sebaliknya. Ketika dia akan berbicara, dia akan pilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Orang yang diajak apa? Bicara. Sehingga ketika akan ngomong dipikir betul pilihan katanya. Bukan hanya ketemu secara langsung, termasuk juga ketika kita kirim WA. Bahkan sampai level penggunaan hurufnya. Bukan hanya kata-katanya, penggunaan hurufnya. Kapan menggunakan huruf kapital? Jadi kalau huruf kapital itu identik dengan intonasi yang tinggi. Penggunaan huruf kapital itu identik dengan intonasi yang tinggi. Contoh, Assalamualaikum, semuanya kapital. Apa kabar Ustadz? Semuanya kapital, tanda tanya, tanda seru. Itu mirip kayak orang
bentak. Itu kalau penggunaan apa? Huruf kapital semuanya. Bukan karena lagi rusak apa namanya? Apa? Keyboardnya bukan karena lagi rusak, bukan. Tapi memang dia tidak tahu bahwa itu identik dengan intonasi dalam bahasa tulisan. Apalagi sudah kayak gitu, sudah huruf kapital semua ditambah tanda seru berapa? 3. Itu jelas. Yang menerima WA pahamnya ini adalah bentakan. Makanya Rasulullah SAW setelah menyampaikan tadi, innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Apa kata beliau selanjutnya? Walas sayyaha fil aswaq. Dan Allah tidak suka dengan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ini bukan lagi ngomongin orang jualan ya. Orang-orang keliling jualan serbet, serbet, serbet. Ya kudu apa? Angkat suara. Masa serbet, serbet, serbet. Ya tidak ada yang beli. Ya. Ini lagi ngomong ketemu sama orang teriak-teriak. Nggak ada adab, nggak ada etika. Berarti yang harus diperhatikan ketika kita berucap itu adalah pilihan katanya dan intonasinya. Apa yang harus diperhatikan? Pilihan katanya satu, supaya nggak kasar. Yang kedua apanya? Intonasinya. Jadi kita itu kalau ngomong ini, orangnya di hadapan kita. Kenapa ngomongnya? Intonasinya tinggi, kenapa? Intonasi tinggi itu dibutuhkan kalau orangnya jauh. Bilal lagi di lantai 3. Ana di mana? Di lantai 1, di bawah, depan kantor. Bilal lagi di mana? Lagi di gor. Masa Bilal? Ya nggak dengar. Menggunakan intonasi yang tinggi itu, kalau orangnya apa? Jauh atau nun sewu, apa? Budeg. Kurang apa? Kurang pendengarannya. Itu baru pakai intonasi yang tinggi. Lah ini budeg enggak. Terus jauh enggak. Wong berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan sama teman, sama apalagi sama guru. Makanya Allah mengingatkan para sahabat, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jadi salah satu etika murid kepada siapa? Guru adalah tidak mengangkat suara. Apalagi kalau apa? Berhadapan-hadapan. Ya. Sahabat itu diajarin sama Rasulullah SAW. Sampai intonasinya. La tarfa'u aswatakum. Berarti itu intonasi. Maka ketika kita berbicara, hadis ini mengajarkan, dan juga nas-nas yang lain, yang harus diperhatikan adalah satu, apa tadi? Pilihan katanya. Yang kedua apa? Intonasinya. Jadi pilihan katanya dicari yang sehalus mungkin, yang paling minim untuk menyinggung dan menyakiti perasaan. Kemudian, apanya tadi? Intonasinya. Yang lebih parah adalah ketika pilihan katanya kasar, intonasinya tinggi. Ini parah banget ini. Wong kata-kata yang kasar dengan intonasi yang datar saja sudah bisa menyakiti perasaan. Kata-katanya kasar, intonasinya apa? Datar. Itu sudah menyakiti perasaan. Atau sebaliknya. Kata-katanya baik tapi intonasinya tinggi. Itu menyakiti juga. Apalagi sudah pilihan katanya kasar, intonasinya tinggi. Maka yang paling pas adalah pilihan katanya halus. Terus apa tadi? Intonasinya datar. Saya katakan datar itu kalau intonasinya
lirih nanti nggak apa? Nggak kedengaran. Intonasinya datar, kayak orang ngomong biasa gitu loh. Kayak orang ngomong biasa. Jadi dalam keseharian seharusnya seperti itu. Beda cerita ketika kondisi menuntut mengangkat suara. Contohnya kayak tadi, orangnya apa? Jauh, atau dalam momen-momen berceramah. Rasulullah SAW ketika khutbah, kata para sahabat, ka'annahumun dhiru jaishin. Nabi itu kalau sudah khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya, beliau itu seakan-akan seperti orang panglima perang yang memotivasi pasukannya. Ala sautuhu. Ala sautuhu. Intonasi suaranya tinggi. Wahmarra wajhuhu. Dan wajahnya merah, serius. Itu namanya komandan membakar apa? Semangat prajuritnya masa serbu, kan enggak mungkin. Serbu gitu kan. Sambil apa? Mengangkat suara dan mukanya itu betul-betul serius gitu. Ya. Ini lain cerita, ini lagi ceramah. Kalau ceramah datar-datar terus, ya dijamin. Bukan cuma ngantuk, jamaahnya bisa pules. Ya. Jadi ini lagi ngomongin tentang obrolan keseharian. Yang harus diperhatikan apa pertama tadi? Pilihan katanya. Yang kedua apa? Intonasi suaranya. Hadis ini isnadnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Tapi apa yang tadi disampaikan Allah nggak nyukai orang yang kasar, perilakunya, tutur katanya itu ada dalam hadis yang lain. Kemudian intonasi nggak boleh terlalu tinggi, itu ada dalam ayat. Ya, ada dalam ayat dan juga dalam praktek keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.